Dolar tembus 18.000, pemerintah tingkatkan koordinasi intensif. $1.758 ASN tuntaskan Latsar Milkomcat gelombang 1. Polisi bongkar sindikat pencuri kabel sinyal kereta api di Banten. Hujan deras picu banjir di ibu kota Rumania. Halo, selamat malam pemirsa. Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi dalam satu hari ini. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Di tengah tekanan yang juga menghantam indeks harga saham gabungan, pihak Istana memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Mensesnek meminta masyarakat tidak hanya melihat dari pergerakan nilai tukar semata, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali. Kami, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rumor mundurnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan isu reshuffle kabinet menjadi sorotan publik. Merespon isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana reshuffle dan juga pergantian Menteri Keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan di tengah beredarnya isu yang berkembang di masyarakat. Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini tengah berfokus pada penguatan koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional. Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kabar pengunduran diri Pak Purbaya? Katanya ada pengunduran diri. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada, Pak? Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Sementara itu, Kepala Bakom Muhammad Kodari menyatakan bahwa keputusan reshuffle kabinet menjadi kewenangan Presiden Prabowo selaku Kepala Negara dan Pemerintahan. Kodari menegaskan hingga saat ini pemerintah tetap berfokus menjalankan program-program prioritas nasional dan menjaga stabilitas pemerintahan. Begitu, kawan-kawan. Menembus 18.000 kabarnya Pak Purbaya akan ada reshuffle kementerian, Pak. Kalau kita tunggu saja ya, kalau soal itu prerogatif Bapak Presiden ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemberhentian diputuskan buntut Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Pemberhentian diputuskan buntut Silmi Karim menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Juni 2026. Mensesnek mengapresiasi seluruh lembaga penegak hukum. Ia memastikan Prabowo telah menekan surat pemberhentian terhadap Silmi Karim dari jabatannya. Surat itu resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Kamis sore 6 Juni 2026. Jadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang terungkap melalui operasi tangkap tangan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat. Dalam kasus ini, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, uang tunai, dan aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama kantor staf Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat membahas penguatan peran KSP dalam mendukung pelaksanaan agenda dari pembangunan nasional dan pengawalan program prioritas pemerintah. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Dalam paparannya, Dudung menyebut realisasi anggaran KSP tahun 2025 mencapai 87,5 miliar rupiah atau 96,57% dari pagu setelah efisiensi. Sementara untuk tahun anggaran 2026, KSP mendapat pagu awal 35,1 miliar rupiah. Pada 6 Mei 2026, KSP menerima tambahan anggaran sebesar 79,3 miliar rupiah, sehingga total anggaran menjadi 114,51 miliar rupiah. Sepanjang 6 Januari hingga 29 Mei 2026, KSP telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai program prioritas seperti swasembada pangan, energi dan air, reformasi politik dan birokrasi, serta penguatan pendidikan, teknologi, digitalisasi, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam periode 2026, KSP telah melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan sebagai berikut. Sejak 6 Januari hingga 29 Mei 2026, Kantor Staf Kepresidenan telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional, antara lain
1. Swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Peningkatan BPJS, kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Pelestarian lingkungan hidup. 12. Ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik. 14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM. 15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. 16. Kerukunan antar umat beragama. 17. Serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Selain itu, KSP juga menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian, serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden. Dalam pengawalan program prioritas nasional, KSP memfokuskan kinerja pada 8 klaster pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian. Hal ini dilakukan agar seluruh program dan unit kerja dapat berjalan dengan optimal. Kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar. Permintaan menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang merupakan permintaan Ketua 7 DPR RI Soleh Partaunan Daulay. Disampaikan dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Soleh, Komisi 7 DPR masih melihat adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Menurut Soleh, Komisi 7 DPR masih melihat adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sejumlah unit memperoleh alokasi anggaran besar, sementara unit lain memiliki keterbatasan anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan program. Ini sebetulnya kami ini ingin melihat sejujurnya ini masing-masing dari kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara real untuk pada tahun 2026 yang lalu itu, dan bagaimana ekspektasi dari Kementerian Pariwisata ini pada tahun 2027. Karena kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Ya kan, 3 dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar. Kemudian yang kedua event yang ada di Pak Diensesius itu kan anggarannya juga hampir 200-an. Berarti di situ saja anggaran Kementerian Pariwisata itu sudah mencapai hampir 450 miliar. Saleh mendorong Kementerian Pariwisata melakukan penyesuaian distribusi anggaran, baik melalui penambahan alokasi pada unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif. Komisi 7 DPR RI menilai pembahasan anggaran tahun 2027 perlu dipersiapkan sejak awal, melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata menjadi lebih profesional dan efektif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 2 DPR meminta penjelasan pemerintah mengenai perkembangan penyusunan RPP tentang BUMD yang tengah disiapkan pemerintah.
Hal ini penting dikarenakan materi muatan yang akan diatur sebagai landasan dari pengelolaan BUMD. Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Rifki Nizami Karyasuda, mengatakan pihaknya ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang badan usaha milik daerah yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD dan perlu melakukan penyempurnaan regulasi melalui revisi peraturan pemerintah yang mengatur BUMD. Ia menegaskan pembahasan RPP BUMD menjadi penting karena regulasi tersebut akan menjadi pijakan bagi pengelolaan BUMD di berbagai daerah. Melalui rapat tersebut, Komisi 2 DPR ingin arah kebijakan yang akan ditempuh dalam penguatan tata kelola BUMN ke depan dapat lebih baik. Terkait dengan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik daerah sebagai regulasi antara sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Kita mengetahui pemerintah menginisiasi Undang-Undang BUMD, namun berdasarkan informasi yang kami terima dari pemerintah, Presiden mengamanahkan untuk satu struktur Dirjen BUMD tetap running, tetapi kemudian undang-undangnya sementara disempurnakan dengan revisi terhadap peraturan pemerintah terkait dengan BUMD. Kami ingin mendengar ini, termasuk kami ingin melihat bagaimana substansi isi dari RPP terkait dengan BUMD. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menyampaikan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis dan dilaksanakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan. Dasko menegaskan kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dinilai hanya dari frekuensi perjalanan saja. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan global yang tidak pasti membuat kepala negara memiliki fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pasalnya, lawatan Presiden yang disebut mendadak merupakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan situasi yang berlangsung cepat serta membutuhkan keputusan atau komunikasi tingkat tinggi secara segera. Namun Dasko menilai berbagai masukan dan kritikan terkait kebijakan luar negeri pemerintah ialah hal yang wajar dalam demokrasi. Dirinya menegaskan ukuran efektivitas diplomasi tidak dapat ditentukan hanya dari banyak atau sedikitnya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden. Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ya, karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak. Tentunya Presiden tadi sudah disampaikan juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis. Dan kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat seperlunya aja, kemudian membahas yang perlu-perlu kemudian kembali. Dan kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan saya pikir itu nggak substansif. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia menargetkan penyederhanaan dari total 57 entitas pada 2025 menjadi 17 entitas pada akhir 2026 dan 15 entitas pada 2027. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bumn_id pada 3 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia Persero, Jam Sato Nababan, untuk bahas perkembangan pelaksanaan streamlining dan transformasi bisnis Pupuk Indonesia Group.
Dalam pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan penataan portofolio usaha, penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan fokus pada bisnis inti, serta pembentukan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi. Pupuk Indonesia menargetkan penyederhanaan dari total 57 entitas pada 2025 menjadi 17 entitas pada akhir 2026 dan 15 entitas pada 2027. Transformasi ini juga akan membentuk struktur bisnis yang lebih fokus melalui 3 subholding utama, yakni Agri-Chemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia, yang didukung oleh Feedstock Co. sebagai pengelola pasokan bahan baku strategis. Melalui struktur baru tersebut, Pupuk Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing industri pupuk dan petrokimia nasional, serta mendukung pertumbuhan perusahaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Sungai Lumpur Kabupaten Oki sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan pemerasan izin pelayaran kapal. Penyidik juga mengamankan 4 orang stafnya yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sebagai tersangka. IM ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan izin pelayaran kapal. Kasus ini terungkap setelah IM terjaring OTT. Penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga mengamankan 4 orang staf pelaku, yaitu N, HA, AP, dan KW. Usai penangkapan, penyidik bergerak melakukan penggeledahan di 2 lokasi rumah yang berada di kawasan Jalan Talang Gading dan Komplek Pusri Kebon Siri, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp143.200.000 yang diakui IM sebagai hasil pungutan setoran perusahaan. Tidak hanya uang, sejumlah alat komunikasi, laptop, dokumen, dan 1 unit mobil diamankan penyidik. Modus yang digunakan tersangka IM adalah meminta uang di luar ketentuan resmi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pungutan liar ini menyasar ke perusahaan agen kapal, pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga pengelola terminal jeti. Uang tersebut diminta sebagai proses pengurusan dokumen pelayanan, khususnya untuk pembuatan surat persetujuan berlayar. Tercatat, IM menjabat sebagai Kepala KUPP sejak Oktober 2024 dan diperkirakan telah meraup keuntungan ilegal berkisar antara 100 hingga 200 juta per minggu. Terkait adanya pengamanan dan penangkapan sekaligus terhadap 5 orang. Awalnya 5 orang terlakukan penangkapan di lokasi. Namun demikian, dari 5 orang ini, yaitu atas nama IM selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Sungai Lumpur Kabupaten Oki. Dan yang kedua adalah atas nama N, staf daripada KUPP, 3 atas nama HA, juga staf, 4 AP, juga staf, dan yang 5 adalah KW. Keempatnya adalah staf, artinya suruhan daripada IN. Dan pada malam hari ini, yang positif kita tetapkan sebagai tersangka adalah atas nama IM, yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Adapun modus operandinya, yaitu IM ini memerintahkan kurang lebih ada 20 apa istilahnya? Agen jasa pemanduan. Nah, dari agen jasa pemanduan ini rata-rata dalam setiap kapal yang lewat itu IM menerima duit kurang lebih 20-30 juta rupiah per bulannya. Salah satu korban pemerasan, PT Rizkia Andalas Nusantara melalui direkturnya MS mengaku telah menyetor 30 juta rupiah per bulannya agar 20 kapal tangboat dan ponton mereka dapat berlayar setiap bulannya. Hingga saat ini penyidik sudah mencatat 20 agen kapal yang sudah diperas tersangka. Dengan total keseluruhan uang hasil pungli mencapai lebih dari 500 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai penangkapan beberapa pejabat negara dalam satu hari. Istana mengaku prihatin terhadap kasus korupsi yang terjadi dan menyampaikan pesan Presiden yang tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi. Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menggerebek sejumlah pejabat negara dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung hanya dalam kurun waktu 2 hari. Di tengah keprihatinan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden yang tidak akan mentoleransi praktek korupsi di Indonesia dan mendukung penuh prosedur hukum yang berlaku. Sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Nah, artinya ya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Puskesmas Kecamatan Matraman pada Jumat pagi. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi fasilitas dan layanan yang tersedia di Puskesmas yang dinilai setara dengan rumah sakit tipe D. Pada peresmian Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Pramono mengapresiasi layanan dan fasilitas yang tersedia sudah semakin lengkap dengan gedung yang lebih representatif. Selain itu, Pramono juga terkesan dengan pendekatan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga upaya promotif dan preventif kesehatan. Beberapa program yang menjadi atensi Pramono adalah kebugaran bagi warga lanjut usia, seperti senam dan angkat beban. Selain itu, layanan pendampingan bagi ibu hamil juga dilaksanakan. Hal ini guna membantu meningkatkan kesiapan ibu menghadapi proses kehamilan sekaligus mencegah gangguan psikologis pasca melahirkan atau baby blues. Puskesmas Matraman juga menyediakan berbagai layanan kesehatan lain, mulai dari penanganan tuberkulosis atau TBC, kusta, hingga layanan kesehatan jiwa yang melibatkan psikolog dan psikiater profesional. Melihat fasilitas, kelengkapan layanan, dan kondisi gedung yang baik dan bersih, Pramono menyebut Puskesmas Matraman layak sejajar dengan rumah sakit tipe D. Puskesmas Matraman ini dulu ada di Pisangan Lama dan sekarang dipindah di Matraman ini. Ini merupakan salah satu puskesmas yang cukup representatif dan besar. Ada 4,5 lantai dan cukup lengkap. Yang saya sungguh sangat terkejut dan memberikan apresiasi adalah pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya hal yang berkaitan dengan kesehatan saja. Pramono berharap fasilitas tersebut harus tetap dirawat dan dijaga dengan baik agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda
bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, Kepala Bakom Muhammad Kodari menghadiri penutupan dan penetapan komponen cadangan atau Komcat gelombang 1 bagi aparatur sipil negara dari berbagai kementerian dan lembaga. Program latihan dasar militer tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat bela negara serta meningkatkan kinerja dan soliditas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Penutupan dan penetapan komponen cadangan atau Komcat gelombang 1 bagi ASN Kementerian dan Lembaga digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian latihan dasar militer yang telah diikuti para peserta sebagai bagian dari program pembentukan komponen cadangan nasional. Kepala Bakom Muhammad Kodari menyampaikan, Komcat merupakan implementasi dari semangat bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan berlapis yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, kehadiran ASN sebagai komponen cadangan diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, namun juga menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Kodari juga menilai program Komcat dapat membangun jejaring antara ASN dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga menciptakan soliditas dan kinerja birokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Sarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI tapi juga kekuatan cadangan yaitu ASN. Dan tentu sebagai bangsa yang besar dengan dinamika global seperti ini kita harus punya plan A, plan B. Kita harus punya pertahanan yang berlapis. Yang berikutnya karena ini adalah ASN, diharapkan bahwa nanti kinerja ASN akan lebih meningkat. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila, patriotisme, nasionalisme itu ditanamkan dengan lebih kuat. Sehingga diharapkan bahwa ASN yang mengikuti Komcat ini akan punya kinerja yang lebih baik di birokrasi. Di luar daripada itu tentunya ini akan menciptakan suatu jejaring birokrasi yang insya Allah akan punya soliditas, punya militansi dan punya kinerja yang lebih baik ke depan. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan resmi menuntaskan latihan dasar militer atau Latsarmil komponen cadangan ASN, Kementerian dan Lembaga gelombang 1 tahun 2026. Sebanyak 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga mengikuti program tersebut sebagai bagian dari penguatan semangat bela negara dan pengabdian kepada bangsa. Penutupan latihan dasar militer komponen cadangan ASN Kementerian dan Lembaga gelombang 1 tahun 2026 digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menandai selesainya pembinaan bagi 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga yang telah mengikuti program komponen cadangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan, nilai-nilai yang diperoleh dalam Latsarmil sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN. Menurut Rini, selain memiliki kompetensi teknis, ASN juga harus memiliki disiplin, ketangguhan, integritas, serta semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rini menilai program Komcat menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar ASN dan berbagai kementerian dan lembaga agar mampu bekerja selaras dalam mendukung program pemerintah guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. ASN itu tidak hanya kompeten di dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa.
Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas dan tidak menunda-nunda begitu ya. Bagaimana mereka berkoordinasi, bekerja sama, menyelaraskan semua program-program pemerintah antar kementerian dan lembaga. Karena ini para peserta Komcat ini adalah dari sekian banyak kementerian dan lembaga. Jadi ini adalah satu kegiatan yang sangat baik supaya para ASN itu bisa berkolaborasi, berjalan selaras, secara disiplin, selaras dalam satu tujuan. Nah, tentunya dengan Komcat ini juga mereka diberikan perhatian untuk supaya mereka bisa lebih tangguh di dalam menghadapi tekanan, dan inilah tentunya yang dibutuhkan oleh negara di dalam memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik tentunya dalam kerangka pelayanan publik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji terus melakukan upaya penanganan stunting, salah satunya pada keluarga resiko stunting atau KRS di Aceh Tenggara. Wihaji juga melihat kondisi tempat tinggal hingga lingkungan pendukung tumbuh kembang anak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga resiko stunting atau KRS di Desa Kisam, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Kehadiran Menduk Bangga di Aceh Tenggara tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan agar permasalahan di daerah, baik hunian yang cukup memadai, sanitasi, dan tumbuh kembang anak terhadap pemenuhan gizi. Wihaji juga bertatapan muka dengan penerima manfaat KRS, serta memastikan kondisi tumbuh kembang anak terus diupayakan membaik. Tak hanya itu, ia juga turut membawa bantuan berupa uang tunai sebesar 7 juta rupiah untuk kebutuhan pelunasan hutang, 50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, dan paket bahan sembako. Menurutnya, melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, berbagai program intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan audiensi bersama Pemkab Tasikmalaya di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Audiensi dilakukan guna pastikan kesiapan pembangunan sekolah rakyat permanen Tasikmalaya yang kini masuk dalam tahap ketiga nominatif nasional. Kabupaten Tasikmalaya bersiap melangkah menuju pembangunan sekolah rakyat. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pastikan kesiapan pembangunan sekolah rakyat permanen Tasikmalaya yang kini masuk dalam tahap ketiga nominatif nasional. Dengan lahan seluas lebih dari 8 hektar yang telah tersertifikasi, proses pematangan lahan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026. Tak hanya itu, untuk akses jalan, jaringan listrik, dan penyediaan air bersih terus dipersiapkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus dan konstruksi ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pelaksanaan MBG di daerah 3T direncanakan tanpa menggunakan dana APBN. Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T. Bukan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Badan Gizi Nasional atau BGN akan fokus melaksanakan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Nanik SD yang menyebut MBG di wilayah pedalaman dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas atau dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi baru.
MBG di wilayah 3T direncanakan dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program. BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak seperti badan usaha milik negara dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu, Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain, itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Sebelumnya, BGN menghentikan sementara atau moratorium pembangunan dapur MBG baru. Hal ini sebagai bentuk efisiensi pasca kasus dugaan korupsi tata kelola MBG terungkap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di 10 lokasi di Tangerang Selatan terhenti selama hampir sepekan. Kondisi ini terjadi setelah 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditutup lantaran adanya sarana instalasi pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan aturan. Dua SPPG yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditutup sementara setelah ditemukan permasalahan pada sarana instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. Langkah tegas ini berdampak langsung pada penyaluran program makan bergizi gratis. Akibatnya, 10 lokasi penerima manfaat mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah hingga posyandu tidak menerima MBG selama hampir 1 pekan. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Salah satunya Hana Aulianada, orang tua murid PAUD, yang mengaku terkejut karena penyaluran MBG mendadak berhenti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan anaknya sempat menangis karena tidak mendapatkan makan bergizi gratis yang selama ini rutin diterima di sekolah. Ya tadinya bertanya ya, kaget kenapa kok diberhentikan MBG itu. Sebelumnya ada informasi di sekolah kan? Informasi baru kemarin, cuman waktu di tanggal 26 memang sudah tidak dapat MBG. Pikir saya itu karena mau lebaran Idul Adha, jadi mungkin nggak dianterin MBG-nya gitu. Sudah berapa lama Mbak? Kurang lebih kalau ini ya 1 minggu ya, 1 mingguan. Sebagai ortu harapannya gimana nih Mbak? Apakah tetap berjalan MBG atau gimana? Ya saya sebagai orang tua berharapnya MBG tetap berjalan ya, karena banyak anak-anak yang suka nggak bawa bekal, jadi kalau adanya MBG anak-anak bisa makan gitu. Jadi kenyang, belajar bisa lebih konsentrasi. Sementara itu pihak SPPG membenarkan penutupan dilakukan karena ditemukan masalah pada saluran pembuangan limbah di 2 unit SPPG tersebut. Sebelum dapat kembali beroperasi, pengelola diwajibkan menyelesaikan dan memperbaiki seluruh temuan yang menjadi catatan agar standar operasional dan kebersihan dapat terpenuhi. Ya, jadi untuk SPPG itu khususnya di wilayah Pondok Barat itu ada 2 dapur dari 3 dapur yang ada di Pondok Barat. Jadi 2 dapur itu disuspend karena beritanya itu terkait dengan IPAL, yaitu air pembuangan limbah, karena tidak ada filterisasi
di dapur itu. Jadi adanya limbah filtrasi air limbah itu yang disebut IPAL itu, jadi untuk minyak-minyak atau sisa-sisa nasi itu jadi disaring dulu di situ, baru yang keluar ke got atau ke unit itu sudah air bersih gitu. Tapi memang di dua dapur itu memang sudah ada gestret di setiap sinknya. Tapi memang di akhir itu harus ada, karena itu bak IPAL-nya itu memang harus dicek gitu, dicek berkala dan harus dikuras terus gitu. Tapi kecuali memang dia sudah beli yang tabung. Nah itu kalau tabung itu memang sudah pakai mesin, jadi dia sedot sendiri, dia nyari sendiri, dan juga harus dikasih chemicalnya, obatnya untuk penghancur lemak itu. Jadi benar-benar yang keluar itu untuk air bersih gitu. Itu sejak kapan sih Bang disuspend itu? Disuspend itu sebelum Lebaran sekitar tanggal 25 atau tanggal 26. Artinya sudah kurang lebih seminggu Bang ya? Ya, kurang lebih sudah seminggu. Oke. Mbak, dampak dari ditutupnya dua dapur ini ya, ini ada beberapa sekolah Bang yang sementara itu tidak mendapatkan MBG Bang? Kalau untuk dampaknya ini kurang lebih sekitar 10 sekolah lah. Kurang lebih sekitar 10 sekolah yang akhirnya tidak menerima manfaat dari MBG tersebut. Dari tingkat apa ke apa Bang sekolahnya Bang? Oh ya, dari tingkat PAUD sampai SMA. Jadi dari PAUD sampai SMA, bahkan posyandu pun juga tidak diberikan manfaat karena memang nggak pernah suspend. Bang, tadi kan ada pengertian sanksi kan suspend ya, ditutup ya. Maksudnya apa sanksi lain itu kayak dihentikan intensif atau apa gimana Bang? Kalau lain nggak ada sih. Asal ada perbaikan, ada renovasi, dan juga diadakannya IPAL itu mungkin nanti akan berjalan sesuai seperti sedia kala. Tapi mungkin waktunya tentang seminggu atau 2 minggu mungkin sudah operasional. Bang, mungkin terakhir Bang terkait ini ya, upaya kedepannya nih untuk mencegah supaya ini tidak terjadi lagi ini gimana Bang? Upaya tidak terjadi lagi mungkin dari pihak dapur atau pemilik dapur Yayasan atau Mitra ini sekarang sudah harus yang namanya mengikuti apa yang diarahkan BGN, apa standarisasi BGN gitu. Jadi untuk para mitra atau yayasan ini harus benar-benar direnov gitu, mulai dari layout dapur sampai dengan pembuangan limbahnya gitu, agar tidak mencemari nama masyarakat dan juga dapur aman, steril, dan juga tetap memberikan manfaat untuk anak-anak. Iya Bang, 2 SPG ini sudah beroperasi sejak kapan sih Bang? Kalau 2 SPG ini yang satu mungkin sudah dari Agustus 2005 lah gitu. Tapi yang satu lagi mungkin dari awal Februari 2026. Oke, enggak, artinya balik tadi Bang, untuk mencegah ini pengawasan akan ditingkatkan Bang? Pengawasan akan ditingkatkan, jadi dari BGN itu juga mungkin dari koordinator wilayah atau koordinator kecamatannya itu sudah mulai bergerak ke dapur-dapur itu untuk mengecek benar-benar dapur itu sudah sesuai standar atau dulu. Gitu. Kalaupun belum, nanti akan ada namanya catatan-catatan yang harus dipenuhi dan itu harus direnovasi. Para orang tua berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar penyaluran makan bergizi gratis kembali berjalan normal. Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang, pengawasan terhadap SPPG akan terus diperketat dan diintensifkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada anak-anak memiliki standar kebersihan dan mutu yang terjamin, demi mendukung tumbuh kembang serta kecerdasan generasi penerus bangsa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto juga mengingatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Building Indonesian Future Generation Through Nutrition yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat pada 3 Juni 2026. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG soal standar sajian, mulai dari ukuran potongan hingga cara pengelolaan makanan. Prabowo mengingatkan mitra SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap anak mendapat gizi yang benar-benar terpenuhi. Ayam dipotong 14, yang ini 8, yang kanan 8, yang 14 saja sebesar ini.
Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22. Kalau potong lebih dari 14, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Presiden juga meminta kepala sekolah aktif melapor apabila sajian ayam yang diterima tidak sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional. Langkah ini dilakukan buntut kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat akan memperketat serta meningkatkan pengawasan terhadap audit tata kelola Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut buntut skandal dugaan kasus korupsi yang menyeret 3 mantan pimpinan penyelenggara Badan Gizi Nasional. Nantinya intervensi pengawasan legislatif akan dilakukan melalui Komisi 9 DPR. Hal ini mencakup mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pos audit internal BGN dipastikan masuk ke dalam radar pengawalan ketat. Terkait tadi, DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran. Sampai di ujung pos audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR. Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri. Ya, kemarin teman-teman 9 sudah sampaikan ya. Jadi harapannya bagaimana di bawah skuad yang baru ini pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat Presiden dan bisa menjalankan semua apa yang diharapkan untuk percepatan target daripada BGN ini. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kebakaran melanda kantor di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kepulan asap disertai percikan api bahkan sempat menyambar gedung klinik kesehatan yang berada di samping gudang. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar gudang logistik yang menempati lantai dasar ruko 4 lantai di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Suara letupan dari api yang membakar kabel listrik terdengar di tengah kebakaran hingga membuat warga dan karyawan tidak berani mendekat. Api yang semakin membesar bahkan sempat menyambar sebuah klinik yang ada di samping gudang. Petugas keamanan setempat sudah berusaha memadamkan kebakaran dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun upaya ini tak membuahkan hasil. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkamar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar kebakaran tidak meluas. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun api pertama kali muncul dari gudang logistik di lantai dasar. Kebakar itu dari gudang ya, gudang logistik. Namun dari penyebabnya masih dalam penyelidikan dan juga untuk korban baik luka maupun jiwa tidak ada, aman ya, aman karena apa? Karyawan pada saat kebakaran itu udah ada di luar semua, dan tadi juga dari karyawan dan security itu mencoba memadamkan dengan APAR, namun api makin besar akhirnya menghubungi damkar dan dari pihak damkar tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa. Sementara kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit armada pengangkut air dan 75 personil Gulkarmar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam ruang redaksi. Pemirsa, seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di sebuah kos-kosan di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Korban diduga melakukan open BO melalui salah satu aplikasi online hingga akhirnya tewas di tangan pelanggannya. Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan mayat berjenis kelamin perempuan di sebuah kos-kosan di Jalan Ganggeng 6, Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diketahui pada Jumat dini hari, korban bertemu dengan seorang pria yang diduga berkenalan melalui aplikasi pertemanan micet. Berdasarkan penjelasan yang ada dalam unggahan media sosial, korban diduga dibunuh oleh seorang pria setelah melakukan pertemuan yang berawal dari aplikasi tersebut. Barang dan uang milik korban senilai 20 juta juga raib. Namun, polisi belum memberi keterangan resmi terkait kasus ini dan belum dapat dikonfirmasi. Meski demikian, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibtu Mariati Jonggi menyebut kasus ini tengah ditangani Polsek Tanjung Priuk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan dan juga pembacokan kembali terjadi di kota Serang, Banten. 2 anggota Brimopolda Banten dilarikan ke rumah sakit akibat tak sadarkan diri usai dianiaya dan dibacok. Penganiayaan dan pembacokan ini diduga dilakukan oknum debt collector yang terlibat cekcok saat berusaha menarik kendaraan dari korban. Inilah video rekaman amatir detik-detik aksi penganiayaan sadis yang menimpa 2 anggota Brimopolda Banten di kota Serang. Kedua korban diduga dikeroyok oleh 11 orang sekelompok debt collector hingga kedua anggota Brimob ini menerima luka bacok yang cukup parah pada lengan bagian kanan serta luka sayatan senjata tajam di bagian kepala. Buntut dari peristiwa penarikan paksa ini, petugas berhasil mengamankan 2 unit kendaraan roda 4 berjenis Fortuner dan Avanza. Kabid Humas Polda Banten membenarkan adanya insiden berdarah ini. Kronologi kejadian bermula pada Selasa 2 Juni 2026 sore saat 2 orang debt collector mulai mengintai kendaraan yang dibawa korban. Memasuki pukul 10 malam, korban selesai dan sempat terjadi cekcok mulut dengan 2 debt collector. Tak terima, pelaku kemudian memanggil 9 rekan komplotannya. 11 orang ini kemudian menganiaya korban secara membabi buta dengan senjata tajam. Baik teman-teman media, perlu kami sampaikan dari Polda Banten tadi malam diawali adanya informasi beberapa orang yang diduga sebagai matel atau debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan milik anggota kita dari personil Brimob. Dalam penarikan paksa itu terdapat 2 orang korban personil Brimob dan saat ini sudah dirawat. Dari kejadian TKP dapat kami informasikan bahwa terduga pelaku itu berjumlah 11 orang. 2 orang berhasil diamankan dan saat ini dalam proses pengembangan. 2 orang tersebut sudah ditangkap, sudah ditahan di Direktorat Reskrimum Polda Banten. Korban ada dari anggota personil Brimob, itu luka di sebelah kanan, itu luka sabetan, kemudian kepala juga luka. Untuk pelaku juga kepala, kemudian ada lecet di pipi dan kakinya juga lecet. Berarti pelaku sempat dihakimi masa karena coba kabur gitu ya gimana?
Sebenarnya perlu kami sampaikan di situ kan terjadi spontanitas karena ada tarik-menarik, kemudian diteriaki oleh masyarakat karena masyarakat juga ikut mengejar. Jadi masyarakat mungkin geram pada saat itu. Tapi untungnya syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Kedua korban kini sudah sadarkan diri dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Sarang, Banten, jurnalis Senpo TV melaporkan. Aparat kepolisian segera memanggil penyelenggara acara dan pemilik odong-odong terkait tragedi maut pentas Sisingan atau odong-odong yang memakan 3 korban jiwa akibat dengan tersengat aliran listrik saat pesta Kitanan di Bekasi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi terus mendalami penyebab insiden tersengat listrik yang menewaskan 3 kru kesenian Sisingan atau odong-odong saat mengisi acara hitanan di Kampung Ciberem, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni saat ditemui Kamis 4 Juni 2026 sore mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Kabupaten Bekasi dan akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang terkait dengan kejadian ini. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemilik atau penyelenggara acara, pemilik kesenian Sisingan, pihak PLN, serta kru seni yang terlibat dalam pertunjukan. Sudah berkoordinasi juga ya dengan manajer PLN yang ada di Kabupaten Bekasi terkait dengan kejadian ini. Selain juga kami nantinya meminta keterangan masing-masing pihak, baik itu dari pemilik acara, pemilik sisingannya, kemudian dari pihak PLN juga ya terkait dengan kabel tersebut, dan tim yang menjalankan kegiatan sisingan itu kita juga sedang meminta keterangan. Namun karena kemarin ada beberapa pihak yang masih belum bisa hadir, ya kita masih menunggu ya. Tapi secara telepon dengan lisan ya saya sudah menghubungi pihak PLN untuk memberikan perhatian terhadap hal ini, bisa menertibkan ya kabel-kabel yang menjuntai supaya tidak membahayakan warga masyarakat. Dan kami juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang melebihi over volume ya, agar tidak terjadi hal-hal yang fatal seperti ini. Kabel, khususnya kabel menjuntai sendiri nggak hanya di titik itu ya Bu ya, di titik lain pun ya, di beberapa tempat saya pernah melihat lah ya. Makanya kita berkoordinasi dengan pihak PLN untuk bisa merapihkan, melihat jangan sampai ada yang membahayakan masyarakat. Petugas telah menyampaikan kepada PLN agar memberikan perhatian khusus terhadap kabel-kabel listrik yang menjuntai dan berpotensi membahayakan masyarakat. Masyarakat juga diimbau agar memperhatikan aspek keselamatan saat menyelenggarakan hiburan yang menggunakan properti berukuran besar dan tinggi, agar tidak terjadi insiden serupa di kemudian hari. Diketahui peristiwa naas ini terjadi pada Selasa sore saat rombongan kesenian odong-odong Alan Grup Dewa Tarompet asal Kabupaten Subang Tengah mengisi acara hitanan. Peralatan musik yang dibawa rombongan diduga menyentuh jaringan listrik, sehingga menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Senpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita Parubaya di Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka parah di kepalanya. Diduga korban dibunuh usai dirampok karena sejumlah perhiasan milik korban raib. Warga di Dusun Jene, Desa Lagaruda, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita bernama Momi Dengpaleng. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dengan kondisi luka parah di bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah korban. Namun saat warga datang, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas korban seperti kalung, gelang, dan anting seberat 33 gram juga raib. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani otopsi. Jadi sementara kita duga adanya pencurian dengan kekerasan. Terus korban ini Pak, di jenis kelaminnya?
Korban perempuan, sementara sekarang kita sedang melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Diperkirakan korban Pak berumur berapa? Umur kurang lebih 56 tahun. Terus mengalami luka apa Pak? Sementara waktu kami melakukan olah TKP terdapat luka di bagian jidat. Iya. Terus motif ini kalau ditapak apa yang hilang di dalam rumah kekerasan? Untuk motif sementara kita melakukan penyelidikan, mungkin setelah penyelidikan kemudian kami jelaskan terkait motif dan sebagainya. Ada yang hilang barang di TKP Pak? Ini yang sementara kami lakukan pendalaman, lakukan penyelidikan. Usai menjalani otopsi di Bidokes Polda Sulsel, jasad korban langsung dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan pihak keluarga pada tengah malam. Pasca pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik kembali melakukan olah TKP lanjutan di rumah korban. Dari lokasi ini petugas menyita sejumlah barang bukti baru yang diduga kuat berkaitan dengan kasus ini. Pihak keluarga pun berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Awal mulanya itu Kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah. Menurut informasi itu Kak, ditemukannya pertama itu di WC. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Luka yang menurut informasi itu Kak, katanya ada luka di kepala. Itu juga di kepala lagi? Sama di mana gitu lagi. Yang jelas yang paling kentar itu kepala, terus didapati banyak darah di bagian wajah begitu. Semacam luka apa itu Pak? Awalnya warga mengira dia terjatuh lukanya begitu, mungkin karena benturan, tapi setelah dilihat-lihat oh ini bukan benturan, sepertinya mungkin hantaman benda tumpul ataukah seperti apa gitu yang mungkin dihantamkan ke tembok begitu. Menurut dari informasi yang beredar itu Kak, ada emasnya. Yang pertama itu kalung yang beratnya itu diduga 10 gram, kemudian emas yang lain itu ada jumlahnya kalau tidak salah 23 gram. Berarti total 33 gram? Total 33. Hingga kini kasus dugaan pembunuhan dan perampokan ini masih dalam penyelidikan intensif Satreskrim Polres Takalar dengan memeriksa sejumlah saksi kunci. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang buronan kasus pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tewas usai diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Pelaku yang merupakan residivis dan diduga bagian dari komplotan curanmor bersenjata api lintas provinsi ditembak karena melawan dan berusaha melarikan diri saat proses pengembangan. Buronan kasus pencurian kendaraan bermotor berinisial JI tewas setelah diberikan tindakan tegas terukur oleh tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Sebelum meninggal dunia, pelaku yang ditangkap di wilayah Jabung, Lampung Timur itu melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri saat dibawa untuk pengembangan kasus hingga mengakibatkan seorang petugas terluka. Meski telah diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur. Pelaku sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun kondisi kesehatannya mengalami penurunan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter. Polisi menyebut pelaku merupakan bagian dari komplotan pencurian bersenjata api lintas provinsi yang sebelumnya telah diungkap di Tangerang. Bahkan pelaku juga pernah menodongkan senjata api ke arah petugas. Sementara berdasarkan hasil penyelidikan, JI diketahui merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu dan ekstasi serta residivis kasus curanmor. Pada saat dilakukan pengembangan di perjalanan, pelaku melakukan perlawanan secara aktif sehingga anggota kami terluka. Kemudian kami juga melakukan pengejaran kepada pelaku JI ini dengan memberikan tembakan peringatan kepada pelaku tapi tidak dihindarkan. Setelah itu kami lumpuhkan beliau karena luka-luka, kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara ke UGD untuk melakukan upaya perawatan. Setelah dilakukan perawatan dan keterangan dari dokter masih dalam keadaan sadar dan juga tanda-tanda vital baik, kami lakukan upaya pemeriksaan. Polisi kini masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pencurian bersenjata api yang melibatkan pelaku, termasuk menelusuri keberadaan senjata api yang digunakan komplotan tersebut saat beraksi. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan.
Seorang penumpang bus antar kota, antar provinsi atau AKAP ditangkap saat kedapatan membawa sabu seberat 614,5 gram di Terminal Betung, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku yang berperan sebagai kurir ini ditangkap saat melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Inilah detik-detik penangkapan tersangka berinisial MN 30 tahun warga Kecamatan Ciak, Kuala Kota, Banda Aceh saat diamankan di dalam bus antar provinsi di Terminal A Betung, Jalan Lintas Palembang Jambi, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu Asin. Pelaku ditangkap saat melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui jalur darat. Petugas menemukan sabu seberat 614,5 gram yang dibawa pelaku. Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam dan 1 tas sandang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Kaur Penum Subbit Penmas Bit Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan informasi yang diendus anggota mengenai adanya pengiriman narkotika dari wilayah Sumatera Utara menuju Pulau Jawa melalui jalur darat. Tim kemudian melakukan pemetaan digital terhadap target dan berhasil mengidentifikasi bus yang digunakan serta ciri-ciri kurir yang membawa narkotika. Pada saat si tersangka akan melakukan perjalanan menggunakan bis, yaitu bis Epastar, yang mana dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pencegatan dan dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 614 gram. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Untuk rencana barang bukti kebetulan menggunakan trayek bis dari Palembang menuju ke Jakarta. Ini kurir atau bandar Bang? Berdasarkan jumlah barang bukti dan hasil keterangan tersangka di TKP, untuk tersangka dinyatakan sebagai kurir dan juga pengedar terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pemasok dan penerima barang di wilayah tujuan. Akibat perbuatannya tersangka ditahan di sel tahanan Polda Sumsel. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aksi penjamretan menimpa seorang ibu di Jalan Pandanalas, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 3 Juni 2026. Aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pelaku penjamretan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic saat melancarkan aksinya. Pelaku yang melihat korban mengenakan kalung emas seketika putar balik, kemudian salah satu pelaku turun dari motor dan menghampiri korban. Pelaku mengelabui korban dengan bertanya alamat. Saat korban lengah, pelaku menarik kalung emas yang dipakai korban dan melarikan diri. Evi Hamdani, korban, mengatakan saat kejadian dia selesai mengantarkan anaknya ke depan gang untuk menemui ojek online dan kemudian kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan ke rumah, dia dihampiri salah satu pelaku yang awalnya bertanya alamat lalu menarik kalung miliknya. Saya keluar mau datangin anak ke depan, mau ngantar naik Grab. Sudah pulang, sampai sini saya jalan. Dia ada datang 2 orang, terus belok di situ. Modusnya bertanya, Bu, kuburan jantung mana? Langsung saya putar balik, nunjuk, kalung saya ditarik. Jam 1:30 siang. RT udah, RW udah. Nanti juga Intel udah datang ke rumah. Hampir 10 juta, 6 gram kalung. Harapannya Allah Tuhan, kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi. Korban melaporkan kejadian kepada ketua RT setempat untuk ditindaklanjuti. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kalung emas yang hilang memiliki berat sekitar 6 gram. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten mengungkap sindikat spesialis pencurian kabel sinyal kereta api yang beroperasi di wilayah Banten dan Jawa Barat. 6 orang pelaku ditangkap karena diduga berulang kali mencuri kabel, tembaga, fasilitas perkeretaapian, dan juga menjualnya kepada pengepul barang bekas.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil mengungkap tindak pidana pencurian kabel sinyal dan perangkat pendukung operasional kereta. Petugas menangkap 6 orang pelaku yakni GR, AR, MH, AN, SY, dan AG. Para pelaku diduga kuat telah melakukan aksi pencurian sejak tahun 2024 lalu. Mereka menargetkan kabel tembaga pada jalur aktif kereta api untuk kemudian dijual kembali kepada seorang pengepul barang bekas. Dari 6 tersangka, 2 diantaranya yakni SY dan AG kini dilimpahkan ke Polres Bogor karena terlalu banyak beraksi di wilayah Jawa Barat. Sementara 4 tersangka lainnya diproses oleh Polda Banten karena terlibat aksi pencurian di area Stasiun Maja Kabupaten Lebak dan Stasiun Baru Kabupaten Tangerang. Aksi terakhir mereka terjadi pada Jumat dini hari 8 Mei lalu di sekitar Stasiun Daru, Kecamatan Jambe. Modusnya, para pelaku membuka beton penutup jalur, mengeruk tanah, kemudian memotong kabel persinyalan utama dengan menggunakan gergaji. Kasus ini terungkap setelah petugas PT KAI menerima laporan gangguan sistem persinyalan otomatis. Saat dicek, petugas menemukan 6 kabel counting head atau kabel penghitung roda kereta telah hilang. Akibat insiden ini, PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian material mencapai 248 juta rupiah. Untuk kejadiannya itu ada di 2 lokasi. Yang pertama itu di Stasiun Maja dan di Stasiun Daru. Dari keterangan dari para tersangka itu mereka sudah melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2024. Kalau misalkan tidak segera diperbaiki oleh pihak PT KAI, PT KAI itu akan menyebabkan terganggunya sinyal dari stasiun ke kereta api. Makanya setelah kejadian itu, besoknya itu segera diperbaiki dan diganti kabel yang dicuri oleh para pelaku, sehingga tidak menyebabkan kerugian yang berdampak terhadap keselamatan para penumpang. Kalau modusnya itu, para pelaku ini melakukan pencurian itu di tengah malam. Mereka awalnya itu mencari tahu kabel-kabel yang bisa dilakukan dicuri. Terus kemudian karena kabelnya itu berada di gorong-gorong, yang pertama itu mereka bongkar popping block. Betonnya itu mereka bongkar betonnya. Nah, karena kabelnya itu tutup oleh material tanah dan batu, mereka gali, terus kemudian dia potong, dia tarik, kemudian dia pelupas. Nah, tembaganya itulah yang mereka jual kepada pelaku penadaan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun kurungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor menjadi korban penganiayaan 2 orang preman saat melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu sore 3 Juni 2026. Peristiwa penganiayaan secara brutal yang dilakukan kedua pelaku terjadi saat pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor diduga menolak melintas di terowongan karena adanya tawuran antara 2 kelompok remaja di perlintasan rel kereta api. Oknum preman ini meminta keduanya untuk melintasi terowongan, namun keduanya mengaku takut akan menjadi korban salah sasaran akibat tawuran. Karena ditolak, kedua pelaku marah dan emosi. Satu pelaku kemudian menendang si wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Sementara pelaku lain memukuli si pria berkali-kali hingga babak belur. Selang beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tidak jauh dari terowongan tempat keduanya melakukan aksi penganiayaan. Keduanya sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti 1 pucuk softgun, 7 buah tabung airsoft gun, 3 jarum softgun, serta 1 botol amunisi airgun. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, Kamis 4 Juni 2026 siang, mengatakan kedua pelaku berinisial Z dan J kini sudah diamankan petugas. Pada saat itu di terowongan itu telah terjadi tawuran. Nah, karena situ ada tawuran, ini macetlah kendaraan ini. Si 2 orang pelaku ini di situ sebagai pengatur jalan atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Ogah ya. Biasanya kita kenal dengan nama Pak Ogah. Jadi dia ini ingin melancarkan arus lalu lintas ini pada awalnya. Nah, kemudian adalah lewat sepasang suami dan istri tadi ini.
yang mana mereka ini adalah korban penganiayaan dari 2 orang pelaku ataupun Pak Oga ini. Nah, di situ dari si pelaku nyampaikan kepada si korban, lewat, maju, kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ. Si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan. Keduanya merupakan saudara kandung yang selama ini menjadi Pak Ogah di ruas jalan bawah terowongan kereta api Jalan Baru Tembung. Kedua tersangka kini masih dalam pemeriksaan di Mapol Restabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Hendak mencari bola, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun jatuh ke sumur di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran turun tangan mengevakuasi korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sejumlah petugas pemadam kebakaran ini berjibaku mengevakuasi bocah 10 tahun yang masuk ke dalam sumur sedalam 12 meter saat hendak mencari bola. Petugas damkar menurunkan alat pulih sistem ke dalam sumur dan berhasil menarik korban ke atas. Proses evakuasi berlangsung selama 12 menit dengan menerjunkan 6 personil pemadam kebakaran dari UPT Mako Kembang dan UPT Pos Merdeka Kota Depok. Menurut Kepala Bidang Operasional Pemadam Kebakaran Kota Depok, Tesi Haryati mengatakan, peristiwa terjadi saat korban sedang mencari bola dan terperosok ke sumur yang hanya ditutup dengan asbes. Korban terperosok hingga kedalaman 12 meter. Akibatnya korban mengalami luka sobek pada bagian kepalanya. Kejadiannya adalah terkait dengan anak yang kecebur sumur, itu usianya 10 tahun. Kronologinya memang yang bersangkutan sedang mencari bola, namun terperosok karena sumur tersebut hanya ditutup oleh asbes. Sehingga dia terperosok jatuh di kedalaman sekitar 12 meter. Kondisi anak memang baik-baik saja, namun setelah diangkat, evakuasi itu kita baru terlihat bahwa ada luka di kepalanya. Saat ini memang sudah dibawa langsung oleh keluarga ke puskesmas atau vaskes terdekat. Ya. Kita terima laporan itu di sekitar jam 9.38, selesai di jam 10, jadi sekitar 12 menit ya kita melakukan evakuasi. Tidak ada kendala selama evakuasi karena yang bersangkutan sangat kooperatif. 6 orang diturunkan untuk melakukan evakuasi pada TKP hari ini. Tesi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lalai dan selalu mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan turun tangan mengevakuasi cincin emas yang terjebak di jari tangan seorang bocah perempuan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban terus merintih kesakitan saat petugas memotong cincin di jarinya. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun terus berteriak kesakitan dan menangis lantaran tidak kuat menahan sakit saat petugas rescue damkar berusaha keras melepaskan cincin emas yang terjebak di jarinya. Proses evakuasi berjalan tegang di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas harus ekstra hati-hati saat mengoperasikan mesin gerinda mini dengan menggunakan selembar sendok sebagai pembatas agar jari korban tidak terluka. Setelah berjuang keras selama setengah jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan cincin dari jari korban. Korban pun kini bisa bernafas lega usai jari tangannya terbebas dari jeratan cincin logam mulia yang membuat aliran darahnya tersumbat hingga membengkak kebiruan. Diketahui sebelumnya, orang tua korban sudah berulang kali berusaha melepaskan cincin secara manual menggunakan sabun dan minyak. Namun, upaya mereka justru membuat jari sang anak kian membengkak. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan darurat ke kantor damkar. Melakukan evakuasi pelepasan cincin kepada anak yang berusia kurang lebih 10 tahun yang merupakan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga menjadi salah satu penghambat karena kita tetap
memperhatikan psikologi anak tersebut sehingga tidak menimbulkan ketraumaan. Perlu kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa, untuk tidak mengenakan pada anak cincin yang sempit, karena cincin yang sempit ini bisa menghambat sirkulasi darah pada jari sehingga semakin bengkak dan semakin sulit untuk dilepas. Pihak petugas pemadam kebakaran mengimbau kepada para orang tua agar lebih waspada dan tidak sembarangan memakaikan aksesoris atau perhiasan kepada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di ruang redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Pemirsa bersama saya Selis Regar. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kembali peran Moskow dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Iran. Putin menyatakan Rusia siap membantu menempatkan uranium Iran di bawah pengawasan internasional sebagai langkah membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan di kawasan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Moskow tidak berniat memaksakan perannya dalam menyelesaikan krisis Iran. Namun menurutnya Rusia memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membantu mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Putin mengingatkan bahwa pada tahun 2015, Rusia pernah memindahkan uranium yang telah diperkaya dari Iran ke wilayahnya. Langkah itu menjadi salah satu dasar terbentuknya Kesepakatan Nuklir Iran atau JCPOA. Menurut Putin, salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah menempatkan uranium Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Dengan demikian, proses pengurangan kadar pengayaan uranium dapat dipantau secara terbuka oleh komunitas internasional. Putin menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi praktis karena seluruh stok uranium, jumlah maupun proses pengelolaannya dapat diawasi secara langsung. Sebagai informasi, uranium merupakan bahan baku yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir maupun dikembangkan menjadi bahan pembuat senjata nuklir apabila diperkaya hingga tingkat tertentu. Karena itu, pengawasan terhadap cadangan dan tingkat pengayaan uranium Iran menjadi salah satu isu utama dalam upaya meredakan ketegangan antara Teheran dengan negara-negara barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ledakan hebat mengguncang kawasan gudang penyimpanan gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla. 4 truk tangki gas dilaporkan meledak dan memicu kebakaran besar, memaksa sekitar 2.000 warga dievakuasi dari wilayah sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menaklukkan api yang melalap gudang penyimpanan truk tangki gas LPG di Tepeaca, Puebla, Meksiko. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara saat petugas berupaya mengendalikan api yang muncul setelah 4 truk tangki gas meledak secara beruntun. Koordinator Umum Perlindungan Sipil Puebla, Bernabe Lopez Santos, menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan kendaraan pengangkut gas LPG. Akibat insiden ini, pihak berwenang mengevakuasi sekitar 2.000 warga dari area sekitar.
termasuk pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum TPACA, serta siswa dan staf di sejumlah sekolah yang berada di dekat lokasi kejadian. Sedikitnya 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, 4 kendaraan turut terdampak ledakan, sementara petugas menutup area kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada kerusakan struktural pada bangunan di sekitarnya. Operasi penanganan melibatkan berbagai instansi termasuk militer, Garda Nasional, pemadam kebakaran, dan kejaksaan setempat. Otoritas Puebla menyatakan situasi kini berhasil dikendalikan dan penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah bus penumpang yang melayani rute Moskow menuju Simferopol dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal di Yenakievo, Republik Rakyat Donetsk. Insiden ini menyebabkan 7 warga sipil tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Rekaman pasca kejadian memperlihatkan kondisi bus yang hangus terbakar dan hanya menyisakan rangka kendaraan setelah terkena serangan. Kepala Wilayah Donetsk, Denis Pushilin, menyatakan berdasarkan informasi awal, 7 warga sipil meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami cedera dengan tingkat keparahan yang beragam. Pushilin juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mendoakan agar para korban luka segera pulih. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai aksi teror yang menargetkan manusia. Hingga saat ini pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Sebelumnya Ukraina berulang kali menegaskan tidak menargetkan warga sipil dalam operasi militernya. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Rusia sebelumnya melancarkan serangan besar-besaran ke target militer Ukraina menyusul serangan drone yang diklaim dilakukan Kiev terhadap sebuah kampus di Lugansk bulan lalu. Penyelidikan terkait serangan terhadap bus penumpang ini masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Mytslav Badik menegaskan bahwa drone yang terkadang masuk ke wilayah negara Eropa bukanlah bagian dari operasi serangan Ukraina. Pernyataan itu disampaikan saat sidang Majelis Parlemen NATO di Vilnius, Lithuania. Sebuah drone Rusia menghantam daerah Rumania pada 29 Mei 2026. Drone yang awalnya hanya tertuju ke Ukraina, namun ada serangan balik yang mengakibatkan drone Rusia menyasar dari titik koordinat sebelumnya. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Mytslav Bank, menolak kritik terkait drone Ukraina yang dilaporkan tersasar ke sejumlah negara Eropa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan dampak dari invasi skala penuh Rusia yang dimulai pada tahun 2022. Banik menegaskan bahwa Ukraina tidak meluncurkan drone ke wilayah Eropa secara sengaja. Ia menyebut penggunaan drone merupakan bagian dari strategi pertahanan dan upaya melawan serangan Rusia di darat, laut maupun udara. We are not launching the drones into Europe. This is the counter-drones strategy for us to fight with them in the sea, in the sky, on the ground. Sebelumnya, Rusia menuduh sejumlah negara di kawasan Balkan membantu operasi drone Ukraina dengan memberikan akses wilayah dan ruang udara. Tuduhan itu dibantah oleh negara-negara terkait. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah insiden drone Ukraina dilaporkan terjadi di negara anggota NATO, salah satunya di Romania, di mana sebuah drone diduga jatuh setelah lintasannya berubah akibat tembakan pertahanan udara. Presiden Romania Nicu Sordan menyatakan bahwa drone tersebut kemungkinan telah ditembak saat melintasi kota Reni di Ukraina, sehingga arah terbangnya berubah dan berakhir di wilayah Galati. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa asal-usul sebuah pesawat atau drone tidak dapat ditentukan sebelum proses investigasi resmi selesai dilakukan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan melanda kawasan El Valle di Murcia, Spanyol. Ratusan petugas diterjunkan untuk menjinakkan api yang telah menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan dan memaksa warga untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan petugas Civil Guard membantu operasi pemadaman kebakaran hutan di kawasan Carrascoy, El Valle, Spanyol. Kepulan asap tebal terlihat membumbung dari perbukitan yang terbakar. Otoritas setempat menyatakan kebakaran telah menghanguskan sekitar 110 hektar hutan pinus dan semak belukar.
Untuk menangani kebakaran ini, sekitar 250 personel darat dan 12 unit pemadam udara diterjunkan ke lokasi. Sebagai langkah antisipasi, otoritas setempat mengevakuasi sekitar 50 keluarga atau lebih dari 100 warga dari wilayah yang terancam. Kebakaran terjadi saat wilayah Murcia dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Angin kencang yang bertiup di kawasan tersebut juga memperumit upaya awal pemadaman. Pihak berwenang menegaskan prioritas utama saat ini adalah melindungi permukiman warga dan mencegah api merambat ke kawasan hunian. Untuk memperkuat operasi, unit darurat militer Spanyol mengerahkan 170 personel dan 50 kendaraan tambahan ke lokasi kebakaran. Hingga kini, penyebab kebakaran dan total kerusakan yang ditimbulkan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati jalanan kota Cordoba, Argentina dalam aksi peringatan 11 tahun gerakan Ni Una Menos atau tak satu perempuan pun boleh hilang. Aksi ini diwarnai seruan menuntut keadilan bagi Agostina Vega, remaja 14 tahun yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan. Ribuan demonstran turun ke jalan di kota Cordoba, Argentina pada Rabu waktu setempat. Aksi tersebut digelar untuk memperingati 11 tahun gerakan Ni Una Menos, sebuah gerakan nasional yang menentang kekerasan berbasis gender dan femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Dalam aksi ini, para peserta membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan agar pemerintah serta aparat penegak hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak perempuan. Keluarga Agostina Vega menjadi barisan terdepan demonstrasi. Kasus pembunuhan remaja berusia 14 tahun itu memicu kemarahan publik dan menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan di Argentina. Penyelenggara aksi menilai respon negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan masih belum memadai. Mereka menuntut program pencegahan yang lebih kuat, dukungan yang lebih besar bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender. Aktivis perempuan Sylvia Ruiz menegaskan tidak ada siapapun yang berhak merampas nyawa dan martabat seorang perempuan. Ia menyebut kematian Agostina menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan femisida masih jauh dari selesai. Aksi serupa juga berlangsung di berbagai wilayah di Argentina, menunjukkan bahwa tuntutan akan keadilan dan keamanan bagi perempuan masih menjadi isu besar di negara tersebut. 11 tahun setelah gerakan Ni Una Menos lahir, para aktivis menegaskan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan belum berakhir. Mereka menuntut agar setiap korban mendapatkan keadilan dan tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Albania kembali turun ke jalan ibu kota Tirana pada Kamis waktu setempat. Aksi yang memasuki hari kelima ini menolak rencana pembangunan resor mewah di kawasan Zevnek yang disebut terkait dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ribuan pengunjuk rasa berjalan menuju kantor Perdana Menteri Albania di Tirana sambil menyerukan penolakan terhadap proyek resor mewah di kawasan pesisir Zvernek. Dalam aksi tersebut, massa mengusung berbagai spanduk dan meneriakkan slogan yang menuntut pemerintah membatalkan proyek serta mundur dari jabatan. Para pengunjuk rasa menilai pembangunan resor akan merusak kawasan lingkungan yang selama ini dilindungi. Mereka juga menuntut pencabutan sejumlah kebijakan terkait investasi strategis, kawasan konservasi, dan peraturan cagar budaya. Proyek yang diprotes tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, investor properti sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tahun 2024, perusahaan Affinity Partners milik Kushner mengumumkan rencana pembangunan resor dan kawasan wisata skala besar di Pulau Sazan dan pesisir Zvernek di Albania Selatan. Menurut laporan media, kawasan yang akan dikembangkan merupakan habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk flamingo, anjing laut Mediterania, penyu laut, dan ratusan spesies burung migran. Kelompok protes menuduh pemerintah menjual aset nasional dan mengabaikan dampak lingkungan demi kepentingan investasi. Namun Perdana Menteri Edi Rama membela proyek tersebut. Melalui media sosial, Rama menyatakan proyek itu merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong Albania menjadi destinasi pariwisata internasional.
Hingga kini, perdebatan mengenai proyek resor mewah tersebut masih berlangsung dengan gelombang protes terus berlanjut di sejumlah wilayah Albania. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Irak resmi memasuki tahap operasional proyek energi surya Basra-San di wilayah selatan negara tersebut. Proyek yang diklaim sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di kawasan Timur Tengah ini diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Hamparan jutaan panel surya terlihat membentang di tengah gurun Basra menandai dimulainya operasi proyek energi surya Basra-San. Proyek yang dikerjakan Kementerian Kelistrikan Irak bersama perusahaan energi Total Energies ini memiliki kapasitas pembangkit hingga 1000 MW. Menurut manajer proyek dari Kementerian Kelistrikan Irak, Haidar Isa, fasilitas ini terbagi menjadi 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 250 MW. Unit pertamanya dengan produksi antara 200 hingga 250 MW telah terhubung ke jaringan listrik nasional sejak 1 Maret 2026. Sementara 3 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian dan akan dioperasikan secara bertahap. Proyek ini menggunakan sekitar 2 juta panel surya yang terpasang di atas lahan seluas 8.000 dunam atau sekitar 22 juta meter persegi. Pemerintah Irak menyebut energi bersih menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain menambah pasokan listrik, proyek ini juga diharapkan mampu menekan tingkat polusi dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Provinsi Basra yang selama ini menghadapi berbagai masalah pencemaran. Pemerintah Irak meluncurkan proyek Basra-San pada Juni 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Rumania, Bukares, memicu banjir di sejumlah wilayah kota. Genangan air merendam jalanan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas. Curah hujan tinggi yang melanda Bukares pada Kamis waktu setempat menyebabkan banjir di berbagai titik kota. Rekaman video menunjukkan air meluap dari saluran utilitas dan menggenangi jalan-jalan utama setelah hujan deras mengguyur kawasan ibu kota Rumania. Sejumlah ruas jalan dan persimpangan terendam air hingga menghambat pergerakan kendaraan dan menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah. Otoritas setempat menyatakan gangguan lalu lintas terjadi di sejumlah distrik dan petugas darurat telah diterjunkan untuk menangani dampak banjir serta memantau kondisi di lapangan. Hingga berita ini diturunkan tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, Institut Hidrologi dan Pengelolaan Air Nasional Rumania menyebut curah hujan ekstrim berdurasi singkat di kawasan perkotaan kini terjadi lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap sistem drainase perkotaan yang pada awalnya dirancang untuk menampung volume curah hujan yang lebih rendah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.